Di usia 0,3 tahun, kamu malah dituntut oleh keluargamu sendiri. Yang lebih lucu adalah, tuduhannya adalah kamu mencuri pakaian dalam kakakmu. Menghadapi teguran dari kakakmu, pelecehan verbal oleh orang tua. Kamu tidak hanya tidak membela diri, tetapi juga mengaku bersalah. Hanya karena kamu terbangun dan diusir dari rumah. Untuk mengaktifkan sistem. Yang tidak kamu duga adalah, saat hakim hampir menjatuhkan vonis, kakak perempuanmu yang kembali hidup berdiri membela kamu. Akhirnya kamu dibebaskan di pengadilan. Kembali ke rumah. Kamu menghela napas dengan putus asa. Kapan aku bisa diusir? Harus mandiri? Ya. Sekarang, keluar sendiri pun tidak dianggap menyelesaikan tugas. Jika polisi menemukanku, mereka akan mengembalikanku kepada Wu Jie. Penjelajah waktu lain langsung menjadi dewasa. Banyak wanita cantik. Dan aku, sialnya, langsung terjun ke taman kanak-kanak. Sambil berpikir, kamu menutup matamu. Setelah tidur, kamu terbangun dan sudah hari berikutnya. Setelah mengenakan pakaian, kamu pergi ke lantai 1. MU Sing dilayani oleh sekelompok pelayan. Memakai pakaian dan ransel dengan baik. Kemudian dia melihatmu. Tiba-tiba dia menangis keras. MU mencuri penghapusku. Penghapus yang dibeli ibuku. Biasanya aku tidak mau menggunakannya. Itu dicuri oleh saudara MU. Mendengar itu, kamu terkejut. Apakah aku mencuri atau merebut penghapusmu? Bisa tidak kamu mengatur kata-katamu? Lalu kamu menatap MU Sing dengan tenang. Langsung melangkah 2 langkah ke depan. Mengangkat telapak tangan kecil dan menampar. MU Sing terkejut. Kau memukulku lagi? Aku memukulmu? Apa perlu memilih waktu? MU Sing terdiam. Lagi pula dia baru berusia lebih dari 3 tahun. Dia langsung menangis keras. Mengguncang seluruh keluarga MU. MU Chongshan melihat wajah putranya yang bengkak. Dia langsung berteriak marah kepada MU Ge. Kau memukul kakakmu lagi di pagi hari. Belum minta maaf kepada kakakmu? Mendengar kata-kata itu, kamu ingin membela diri. Sesuatu yang tidak berguna bisa membalas. Mencari orang tua itu bukan prestasi apa-apa. Saat itu, MU Bosue sudah keluar mengenakan seragam sekolah. Jadi, apakah aku memukulmu? Ya, seharusnya begitu. Dia mengangkat tangan untuk menampar. Kamu baru saja bersiap untuk membalas. MU Yowei sudah pergi entah kapan. Ayo naik. Menggenggam tangan MU Bosue, si bungsu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pertarungan antara anak-anak berusia 3 tahun itu sangat normal, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? MU Bosue mendengus. Yang tidak tahu mungkin mengira dia adalah kakak perempuan. Di mana putramu? MU Yowei langsung memerah. Langsung membalikan tangan dan menampar. Suara keras. Wajah MU Bosue jelas memerah. Rasa malu dan marah segera muncul di wajahnya. Kamu melakukan ini untuk orang luar. Sesuatu yang bahkan bukan anjing memukulku. Mendengar kata-kata ini, MU Yowei dalam hati berpikir, sesuatu yang bahkan bukan anjing. Jika dia hilang, kamu dan adik kedua pergi ke klub malam untuk menari. Aku melindungi adikmu. Saya juga melakukan ini demi kebaikan keluarga ini. Tidak apa-apa jika kalian tidak mengerti kesulitan saya. Suatu hari kalian pasti akan mengerti. Bukankah kalian baik-baik saja sekarang? Orang gila? Adik ketiga MU Bosue langsung mengibaskan tangannya. Karena marah, dia tidak makan sarapan dan langsung pergi ke sekolah. Saat ini, adik kedua MU Yumeng juga keluar dari kamar. Apa yang kalian semua lakukan di tengah terowongan-terowongan ini? Pagi-pagi sekali. MU Chongshan mendengus dingin. MU sudah memukul adik kalian yang jahat ini sejak pagi. Saya seharusnya tidak mengusirnya. Wenyang, matamu bersinar. MU Chongshan. Kau ini orang tua yang pelit. Jika kau sudah berkata begitu. Jika hari ini kau tidak mengusirku, berarti kau pengecut. Apa? Kau pikir saya tidak berani? Coba saja, beranikan dirimu. Dengarkan baik-baik. Apa yang kau berikan sekarang? Katakan lebih keras. MU Yowei yang kekar mengeluarkan raungan marah. Semua orang sedang melakukan apa? Apakah ini sangat menarik? Sekarang jam berapa? Kalian tidak bekerja dan mereka tidak sekolah? Sambil berbicara, MU Yowei berbalik. Dia melirik adik laki-lakinya, MU Sing. Kamu bilang dia mengambil penghapusmu. Kapan penghapusmu hilang? MU Sing ragu-ragu. Mungkin tadi malam. Aku sudah menaruhnya di tas. Tasnya baik, aku akan memeriksa rekaman CCTV hari ini. Jika dia tidak pernah masuk ke kamarmu. Bagaimana jika kamu pergi saja? MU Yowei tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena adik laki-lakinya yang berbuat onar di kehidupan sebelumnya. Saudara MU tidak akan diusir. Keluarga ini juga tidak akan hancur. MU Sing melihat kakak perempuannya yang tegas. Dia menangis lebih keras lagi. Tidak tahu. Mungkin aku salah? Sang Hongyu langsung merasa sakit hati. Baiklah, kalian sedang melakukan apa? Dia masih hanya seorang anak. Pagi-pagi sekali. Sebagai kakak perempuan, kamu mengawasi adik-adikmu. Lagi ngapain sih? Ibu, adik jelas-jelas menuduh MU Ge. Kalian tidak bisa melihat ini? Dulu waktu kecil, orang sering dituduh. Kedepannya,
Siapa yang tahu akan jadi seperti apa? Apakah saya melakukan kesalahan? Sang Hongyu begitu marah sampai tidak bisa berkata-kata. Mu Chongshan dengan marah mengangkat tangan menunjuk semua orang. Jangan suruh saya pergi ke sekolah. Jangan mengganggu saya. Bicara saja padaku. Suruh saya pergi. Bukankah kamu yang tidak tepat? Dan saat ini Mu Chongshan sudah berbalik dan pergi dengan tasnya. Lagi-lagi gagal, cucu. Jika terus begini, tidak akan berhasil. Kapan misi utama bisa diselesaikan? Apa yang terjadi dengan Mu Yowei? Dia sakit. Saat ini Mu Yowei mengemudikan mobil sedan pinknya. Adik naik ke mobil. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Di dalam mobil, kamu terlihat muram dan mengungkapkan semuanya. Seluruh keluarga Mu Yowei tidak menyukaiku. Kenapa kamu membantuku? Kamu berlatih? Adik, kamu belajar kata-kata ini di mana? Ini bukan kata-kata yang baik. Jangan pernah mengatakannya lagi. Aku adalah kakakmu. Tentu saja aku menyukaimu meskipun kamu bukan anak kandung. Oh, cucuku yang kecil. Selama kamu meninggalkan rumah, keluarga Mu akan mengalami bencana besar. Aku harus melindungimu, Awei. Dan juga, dia juga tidak bisa langsung menghubungi keluarga bawah tanah itu. Karena keluarga itu sedang berperang internal. Dulu, di permukaan, kamu ditinggalkan oleh orang lain. Sebenarnya itu juga untuk melindungi. Mengenai situasi internal keluarga, Mu Yowei juga tidak mengerti. Sekarang kamu, melindungi diri di rumah sendiri adalah cara terbaik. Namun, kamu yang mendengar kata-kata ini. Dalam hatimu ada 1000 kuda liar berlari. Adik, turunlah dari mobil. Waduh, kamu menghela napas di taman kanak-kanak. Dengan wajah kecil, kamu berjalan menuju sekolah. Bagaimana bisa membuat masalah? Meledakkan sekolah. Tidak bisa. Jika majalah sosial mengeksekusiku, bagaimana? Melihat satu persatu anak nakal yang didampingi orang tua mereka. Masuk ke sekolah. Kamu melihat peta panduan sejenak. Hanya menemukan kelasmu sendiri. Di depan kelas Shenji kecil. Perlahan-lahan masuk ke dalam kelas. Dama Jingdao mencari tempat duduk dan duduk. 2 tempat di sebelahmu adalah Mu Xing. Dia melirik ke arahmu. Dengan dingin dia mendengus. Saat itu wali kelas masuk. Wali kelas tampak hanya sekitar 20 tahun. Tampak muda dan menarik. Ini adalah usia yang paling indah. Tapi sangat menyedihkan. Sekarang aku baru berusia 3 tahun. Ketika aku bisa berpacaran secara sah. Mereka semua sudah menjadi tante. Wali kelas tersenyum. Aku sangat senang. Karena hari ini ada 2 anak kecil di kelas. Lagu Pastoral dan Jupiter. Mereka adalah saudara. Loh. Mari kita sambut anak-anak nakal ini. Seketika bertepuk tangan menyambut. Sekarang buka buku pelajaran di atas meja. Pelajaran pertama kita adalah bahasa Inggris yang menyenangkan. Ya. Mendengar kata-kata ini, sudut bibirmu terangkat, belajar bahasa Inggris. Aku belajar darimu? Tidak mungkin. Kamu baru saja ingin berdiri. Suara sistem keributan pun terdengar. Mendeteksi bahwa pemilik sedang belajar bahasa Inggris. Modul bantuan belajar diaktifkan. Selama pemilik berada dalam keadaan belajar. Sistem akan secara otomatis memberikan pengetahuan kepada pemilik, membuatmu selangkah lebih maju dari yang lain. Kamu membuka buku pelajaran dengan wajah bingung. Anda sedang belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Pengetahuan bahasa Inggris bertambah 1. Tingkat bahasa Inggris saat ini adalah 19. Setelah mencapai level maksimum, akan diberikan misi sampingan. Silakan pemilik memanfaatkan modul bantuan belajar dengan baik. Wah, bagaimana aku bisa membuat keributan dengan ini? Sistem ini sangat berguna. Tidak mungkin melewatkan. Setiap kesempatan untuk belajar pengetahuan. Segera membuka buku pelajaran. Mengucapkan kata-kata dengan bersemangat. Makanan Wodeva. Harimau berjalan. Melihatmu, guru kelas langsung memuji. Segera memberikan pujian. Semua orang harus belajar dari Muge kecil. Di usia yang begitu muda sudah bisa berbicara bahasa Inggris. Hebat. Setelah 1 pelajaran. Ting, kemampuan bahasa Inggrismu meningkat ke level 2. Kamu terus memegang buku dan terus membolak-baliknya. Menyadari bahwa modul belajar masih berlanjut. Bagus, kemudian kamu perlahan-lahan berdiri. 1 tangan memegang buku bahasa Inggris. Sambil berjalan menuju Mu Xing yang sedang bermain dengan tanah liat. Kemudian mengambil tanah liat Mu Xing. Langsung melemparkannya keluar jendela. Mu Xing melotot padamu. Apa yang kamu lakukan? Itu mainanku. Kamu tersenyum sinis. Sambil membaca buku. Sambil mengambil kotak pensil Mu Xing. Melemparkannya keluar jendela. Apa yang ingin kamu lakukan? Mu Xing menangis dan ingin melawanmu. Hasilnya, tentu saja, dia kembali dipukul olehmu ke arah yang lain. Mu Chongshan, yang saat ini sedang menghadiri rapat di perusahaan grup Mushi, tiba-tiba menerima telepon dari sekolah. Apa? Anak itu telah melempar penghapus anakku, melempar mainan anakku, dan juga memukul anakku. Jika kali ini aku tidak mengusirnya dari rumah, aku tidak akan merasa iri. Setelah mengatakannya, dia pergi dengan marah dari perusahaan.
Dan saat ini, kamu duduk di atas MU Sing, tanpa menghiraukan perjuangan lawan. Guru yang berdiri di dekatnya terus berusaha membujuk MU Ge. Jangan mengganggu kakakmu. Kalian adalah saudara, harus saling bergaul dengan baik. Aku sudah menelepon orang tuamu. Ayahmu akan segera datang. Mendengar itu, matamu bergerak, ini sudah baik. Selalu tidak ada di sekolah. Masa depan menghalangi dirimu. Hari pertama sekolah sudah berkelahi. Jika ini tidak bisa mengusir MU Chongshan, kamu benar-benar tidak berguna. Memikirkan hal ini, kamu terus menatap buku pelajaran di tangan sambil menunggu orang tua datang. MU Ge, kamu benar-benar rajin belajar. Guru tersebut berpikir bahwa kamu akan tumbuh menjadi orang yang baik. Pasti akan menjadi bibit yang baik dalam belajar bahasa Inggris. Tapi sekarang, jangan membuat keributan. Jangan berkelahi di sekolah. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari dalam dan luar. MU Ge, kamu ini anak nakal. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Laozi membesarkanku, memberi kamu makan, memberi kamu pakaian, dan menyekolahkanmu. Kamu benar-benar memukul anakku. Mendengar kata-kata ini, kamu segera berdiri dan berkata sinis, MU Chongshan. Anjing tua ini datang dan memberitahu aku. Ya, memukul anakmu. Setiap kali bertemu, memukul sekali. Apa salahnya memukul sampai mati? Kamu ingin mengusirku? Apakah kamu ingin aku mengusirmu? Apakah kamu tahu bagaimana aku hidup selama 2 tahun ini? Aku tinggal di ruangan kecil dan makan roti dengan acar. Aku tidak mati kelaparan karena kalian sudah cukup baik. Guru kelas terkejut. Baru sekarang dia menyadari. Pakaian kedua anak ini jelas berbeda. Kotak pensil MU Sing semuanya merek besar. Dan sepertinya kamu tidak memiliki pensil sama sekali. Ternyata seperti ini. Saat ini, tatapan dia padamu berbeda, bukan? Penuh dengan belas kasihan, betapa baiknya anak ini diperlakukan seperti ini. Kau sudah tidak berguna, hewan ini. Mengurusmu hanya membuang-buang beras. Aku sekarang akan membuatmu menunggu. Tuan MU, mari kita klarifikasi situasinya terlebih dahulu. Ucapan tiba-tiba guru wali kelas memotong MU Chongshan. Mendengar kata-kata itu, kamu menutup wajah dengan satu tangan. Astaga, kalian jangan berlebihan dengan cinta seorang ibu, ya? Kenapa menyelesaikan satu tugas bisa sesulit ini? Tuhanmu, saya curiga anak ini marah sehingga seperti ini. Lihatlah, pakaiannya semua robek. Jelas berbeda dengan MU Sing. Dan bahkan pensil dan penghapus MU Sing. Semuanya adalah barang berkualitas tinggi yang aman untuk makanan. Dia bahkan tidak memiliki satu pensil pun. Inilah yang membuatnya merasa tidak seimbang. Anak kecil tidak bisa mengekspresikan diri. Saya pikir Anda sebagai orang tua harusnya bisa sedikit lebih adil. Mendengar kata-kata wali kelas, MU Chongshan juga tertegun sejenak. Hal-hal kecil ini, bukankah seharusnya diatur oleh istrinya? Apa yang telah terjadi? Saat itu, dia juga menyadari bahwa pakaianmu tidak tepat. Kenapa dia tidak memperhatikan sebelumnya? Anak seperti ini keluar. Orang lain akan mengatakan bahwa saya, MU Chongshan, menyiksa Yang Zi. Setidaknya sampai sekarang anak ini masih bertahan. Nama baik keluarga sendiri tidak boleh dicemarkan oleh orang luar. Guru, apa yang kamu katakan benar. Saya akan segera mengatur situasinya. Kamu hanya perlu menghela napas. Sudah selesai lagi. MU Chongshan melirikmu, anak kelinci kecil. Kenapa kamu belum bangkit? Guru wali kelas mendekat ke sampingmu. Dengan sekali angkat, saya akan mengangkat Anda, Tuan MU. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan anak? Tidak heran MU banyak berkata kasar. Orang dewasa berbicara, anak-anak akan menirunya. MU Chongshan hanya bisa diam untuk sementara. Kemudian dia menatap MU dengan tajam. Dan kamu langsung berkata, apa yang kamu tatap? Kamu, lampu dinding tua. Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Setelah kata-kata ini keluar, guru wali kelas segera mengangkat tangan menutup mulut kecilmu. Anak kecil tidak boleh berbicara seperti itu. Itu adalah kata-kata kasar, ya. Bahasa Mandarin klasik Mu Chongshan juga diajarkan oleh guru MU. Turunkan anak ini. Jika hari ini aku tidak membuatnya berdarah, aku bukan MU Chongshan. Tuan MU, ini adalah sekolah. Kamu pikir ini tempat apa? Kamu bisa pergi sekarang. Wali kelas sangat marah. Begitu banyak siswa melihatnya, dia bisa berbicara seperti itu. Tidak heran MU berbicara dengan begitu menakutkan. Ternyata semua itu dia pelajari dari ayahnya. MU Chongshan merasa tertekan dengan hal ini. Di dunia ini, tidak peduli apapun statusmu. Tidak peduli seberapa kaya kamu. Selama mereka adalah guru di sekolah, semua orang akan bersikap sopan dan menghormati. Lagi pula, guru memiliki masa depan anakmu di tangannya. MU Chongshan juga tidak terkecuali. Dia menatapmu dengan tajam, nak, tunggu saja. Jangan menunggu, hei. Berani sekali membuatku pergi. Namun MU Chongshan sudah pergi jauh. Saat itu, guru menghela napas lagi. Baiklah anakku. Ayahmu sudah pergi jauh, tenang saja.
Tidak seorang pun di sekolah akan melakukan diskriminasi terhadap guru Anda. Bisakah kamu melepaskanku? Wajahmu tampak bingung. Setelah melakukan semua ini sendiri. Itu Mu Chongshan. Tadi dia terlihat seperti merenungkan dirinya sendiri. Jika terus begini, bagaimana bisa diusir? Sepertinya, dirinya masih belum cukup membuat Mu Chongshan membencinya. Setelah beberapa kali dipukul, Mu Sing sekarang juga belajar untuk bersikap baik. Awalnya berpikir bahwa jika dia menangis, orang menyebalkan ini akan diusir. Sekarang sepertinya tidak seperti itu. Anak-anak itu sangat pintar, terutama anak-anak di usia sekolah. Mereka paling pandai membaca ekspresi orang. Pelajaran kedua adalah olahraga di bawah sinar matahari. Guru akan mengajarkan bola basket dalam pelajaran ini. Guru olahraga adalah seorang pria berjanggut berusia 30 tahun. Anak-anak kecil mengikuti guru untuk pemanasan. Satu putaran ke kiri, satu putaran ke kanan. Setelah mengangkat kepala dan memutar pinggang, guru ini membawa bola basket versi kecil. Sekarang kita dibagi menjadi dua kelompok untuk pertandingan basket. Anak-anak yang dibagi menjadi dua kelompok segera mulai bermain bola basket. Guru juga mengambil ponsel dan mulai melihat foto-foto gadis. Pada saat itu juga, Mu Sing dan beberapa anak laki-laki sudah menyelesaikan satu bagian. Kemudian dia membagikan satu kartu Ultraman untuk dirinya sendiri. Nanti kita bilang itu bola yang dibuang oleh Mu-ge. Mengerti? Anak-anak kecil ini langsung mengangguk. Mu Sing saat ini mengambil bola. Saat seorang gadis di depan tidak memperhatikan, dia langsung melemparkan bola basket ke wajah gadis itu. Seketika, darah dari hidung gadis itu mengalir deras. Dia menangis dengan suara, "Wow, guru, mereka melemparkan bola basket ke saya." Melihat hidung gadis kecil itu berdarah, guru olahraga langsung berkata. Dia langsung berteriak, "Siapa yang melakukannya? Kenapa kalian mengganggu teman perempuan?" Mu Sing segera berdiri dan berkata, "Guru, saya melihatnya. Itu adalah Mu-ge yang sengaja menghancurkan." Sambil berkata, dia langsung memberi isyarat. Siswa lain juga segera mengangguk. Begitulah. Itu yang menghancurkan adalah Mu-ge. Dia sengaja melakukannya. Menghadapi tuduhan yang sepihak. Kamu hanya berdiri dengan tangan di pinggang. Dengan mata menyipit, Mu Sing bermain-main dengan saya. Guru olahraga langsung tidak senang. Mu-ge, ada apa denganmu? Bagaimana bisa mengganggu gadis? Melihat itu, Mu Sing sudah tersenyum. Sebelumnya di rumah, ketika kakakmu menuduhmu, kamu mengaku. Jadi kali ini juga akan mengaku, kan? Siapa yang tahu kamu malah berkata, "Guru, jika itu saya yang melempar, pasti tidak semudah itu." Tos bola itu ke saya. Guru olahraga tertegun sejenak. Dia langsung memberikan bola itu padamu. Kamu memegang bola basket dan melirik Mu Sing. Yang terakhir langsung terkejut. Kamu mau apa? Guru, jika itu milik saya, pasti seperti ini. Sambil berkata, kamu melemparkan bola basket yang ada di tanganmu dengan keras. Dengan suara, duk. Mu Sing seketika terlempar jauh. Dia berputar lebih dari 10 kali sebelum berhenti. Seketika wajahnya memar dan bengkak. Guru olahraga ternganga. Dengan wajah tidak percaya, bukankah kamu baru berusia 3 tahun? Dari mana kamu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Guru olahraga melihat Mu Sing yang memar. Dia langsung terkejut. Cepat, segera panggil dokter sekolah. Melihat situasi, kamu tampak tenang. Aku bilang itu bukan aku, kan? Sekarang, siapa yang masih penting? Kakakmu telah terlempar karena kamu melempar bola basket padanya. Apakah kamu berusia 3 tahun? Dengan dokter sekolah berlari masuk ke sekolah dan mengangkat Mu Sing. Tempat kejadian langsung menjadi kacau. Putra keluarga Mu terluka karena bola basket. Pada waktu sore, semua anggota keluarga Mu datang ke sekolah. Kantor kepala sekolah saat ini. Kepala sekolah menenangkan. Anak-anak bermain bola basket pasti ada kecelakaan. Tuan Mu Chongshan, saya mengerti perasaan Anda. Tapi untuk mengeluarkan anakmu dari sekolah tidak seharusnya sampai segitunya, kan? Anak itu mendengar guru berkata bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya sangat baik. Jika dia dibina dengan baik. Tuan kepala sekolah, tolong jangan berputar-putar dalam hal ini. Mu Chongshan menunjuk ke arah pulau Mu-ge di samping. Anak kecil ini ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh putraku. Dia sengaja melempar bola basket. Jika tidak percaya, tanyakan saja padanya. Wali kelas di samping bertanya, bagaimana bisa Mu-ge terlibat? Kamu bilang, Guru, aku yang melemparnya. Aku sangat senang melemparnya. Rasanya sangat enak. Sang Hongyu mendengar kata-kata ini dengan wajah marah. Guru, kamu mendengarnya kan? Anak kecil ini memanfaatkan pelajaran bola basket. Dengan sengaja ingin membunuh anakku yang tercinta. Aku tidak peduli apakah dia berusia 3 tahun atau tidak. Biarkan polisi membawanya pergi. Baiklah, ayo datang. Aku takut kalian tidak bisa. Mu Chongshan dengan marah menunjuk padamu. Guru, lihatlah orang ini. Di mana dia terlihat seperti anak kecil berusia 3 tahun. Tatapan suramnya seperti seorang dewasa. Wali kelas melihat situasi ini merasa tidak tega.
Kedua orang tua sekarang belum memahami situasinya. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan bicara lagi, guru. Ini benar-benar yang saya hancurkan. Saat itu, dokter sekolah masuk, aku baru saja membalut anak itu. Hidung Mu Sing. Setelah itu, kalian harus memperhatikan dia berdarah dari hidung. Apa? Zhang Hongyu hampir menangis. Itu adalah anak kesayangannya yang dia lahirkan setelah 10 bulan mengandung. Sekarang hidungnya sudah dipukul orang. Guru, anak saya ini waktu kecil diambil orang. Akhirnya berhasil ditemukan. Saya benar-benar takut akan dibunuh oleh kutukan MUG. Anak ini kuat dan mudah marah. Selalu melukai anak saya tanpa alasan. Saya benar-benar takut. Mu Chongshan menatapmu dengan marah. Saya sudah tahu. Kamu pasti adalah orang yang saya hutangi di kehidupan sebelumnya. Kamu sengaja datang untuk mencari masalah, kan? Anggap saja begitu. Jika kamu mau memukul, mengutuk, atau mengusir, silakan lakukan. Aku juga sedang terburu-buru. Saat ini, kamu sudah merasa rumah ini tidak ada artinya. Setelah mendapatkan paket gratis, membawa modul belajar. Tunggu sampai kamu besar. Bukankah itu akan membuatmu tak terkalahkan lebih awal? Masih harus tinggal di sini untuk menerima perlakuan buruk. Mendengar kata-katamu yang sangat provokatif, Mu Chongshan marah hingga terus mengangkat tangannya. Bagus sekali, anak kecil ini. Sekarang juga berikan padaku. Setelah kata-kata ini diucapkan, matamu langsung bersinar. Saat itu, saya ingin mengatakannya. Suara lain terdengar. Itu mengganggu percakapan ayah. Segera setelah itu, Mu Yowei masuk. Saya mendengar bahwa Mu Sing terluka oleh bola basket. Itu dilakukan oleh MUG. Zhang Hongyu tersenyum sinis. Ada apa? Mu Yowei, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Adik kesayanganmu telah melukai saudara kandungmu. Apakah kamu juga ingin melindungi dia? Mu Yowei, saya tidak cemburu. Saya datang bukan untuk melindungi siapapun. Tapi saya merasa kita perlu menjelaskan ini, ayah dan ibu. Saya adalah putri sulung Anda. Saya tidak mungkin menyakiti kedua adik saya. Saya hanya ingin keadilan. Saya takut Mu benar-benar akan meninggalkan keluarga kita. Mu Chongshan. Pasangan itu saling memandang putri sulung mereka dengan bingung. Mereka bertanya lagi, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari ini, Mu berani sengaja melukai adikmu dengan bola basket. Besok, dia mungkin benar-benar akan membunuh adikmu. Jika anak seperti ini, meskipun hanya berusia 3 tahun, meskipun dicemooh oleh masyarakat, anak ini tetap tidak bisa dibesarkan. Mu Yowei menggelengkan kepala kepada orang tua. Kalian percayalah padaku. Kita harus mengklarifikasi situasinya. Setelah itu, dia berbalik dan melihatmu, MUG. Apakah benar kamu yang melemparnya? Benar, itu saya yang menghancurkannya. Ada apa? Jangan membelaku. Cepat tutup mulutmu. Mu Yowei terkejut. Segera setelah itu, sebelum reinkarnasi, adegan-adegan kehancuran keluarga Mu melintas dalam pikiranku. MUG harus baik-baik saja. Dia tidak boleh pergi. Guru, bisakah Anda membantu memeriksa rekaman kamera sekolah? Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama kelas bola basket. Wen Yan langsung menggelengkan kepala. Tidak perlu, Guru Mu Yowei. Kalian tidak perlu repot, silakan pergi saja. Mu Yowei segera menggelengkan kepala. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali, guru harus memeriksa. Dan MUG. Selama aku hidup 1 hari lagi, kamu tidak bisa pergi. Sialan. Kamu wanita ini ada masalah. Adik kandung tidak mencintai aku, anak angkat ini. Segera melompat berdiri. Langsung memukul perut Mu Chongshan. Jika tidak ribut sedikit, benar-benar tidak bisa pergi. Mu Chongshan menatap dengan mata melotot. Wow, seolah-olah Empedu Pahit mau memuntahkan. Dia setengah berlutut di tanah. Bergoyang-goyang, jatuh seperti binatang. Kamu memukul adikmu dan masih ingin membunuh ayahmu, kan? Kamu tersenyum dingin dan berkata omong kosong. Akulah ayahmu. Mu Chongshan berdiri dengan cepat karena sakit. Mengangkat kaki dan siap menendang keluar. Mu Yowei segera melompat keluar. Memeluk paha ayahnya dengan satu tangan. Dia baru berusia 3 tahun. Ayah, tendanganmu ini bisa membunuh orang. Omong kosong. Apakah kamu pernah melihat anak 3 tahun? Bisa membuatku memuntahkan Empedu Pahit? Sialan, minggir. Tuan Mu, tenangkan diri. Aku sudah menelepon polisi. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilaporkan. Mu Chongshan bingung dengan situasi itu. Dia memukul orang bukanlah kekerasan dalam rumah tangga. Lagi pula dia baru berusia 3 tahun. Mu Chongshan seketika merasa ingin menangis tanpa air mata. Perbuatan buruk apa yang telah saya lakukan? Sudahlah Mu Chongshan. Untuk apa kau menahanku? Suruh aku pergi saja. Setelah kata-kata ini keluar, wajah Mu Yowei berubah, tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi sedikit pun. Ayah, lihat rekaman CCTV dulu. Saat ini, guru sudah menghubungi petugas keamanan sekolah. Setelah 10 menit memeriksa, wali kelas menyadari bahwa dia telah melupakan sesuatu.
MU Sing pertama-tama melemparkan bola basket ke seorang gadis. Kemudian menurut apa yang dikatakan oleh guru olahraga, MU Sing menuduh bahwa itu adalah perbuatan MUG. Kemudian MUG untuk membuktikan bahwa dia sangat kuat. Jadi dia melemparkan bola itu lagi ke arah MU Sing. MU Chongshan sejenak tertegun dan bingung. Dia baru bertindak karena anaknya sendiri menuduhnya. Tapi Zhang Hongyu tidak peduli dengan semua itu. Apakah dia yang memukul? Meskipun kakaknya menuduhnya, dia tidak bisa begitu saja dimaafkan. Harus memukul. Anak ini tidak mungkin mengalami sindrom super beruang, kan? Kita tidak boleh menginginkannya sama sekali. Ayo usir dia. Mendengar itu, kamu juga mengangguk dan berkata benar. Saya hanya merasa cemburu. Saya hanya marah. Saya sudah bertindak. Jika itu super beruang, ya sudah. Apa pendapatmu tentang MU Chongshan? MU Chongshan melirikmu, anak kecil. Nanti saat kakakmu bangun, kamu pergi minta maaf padaku. Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan padaku? Kamu segera bertanya lagi. Saat itu, seorang petugas keamanan sekolah tiba-tiba datang ke taman. Ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah, ada yang tidak beres. Ledakan pipa gas di sekolah. Seluruh lapangan bermain hancur. Apa ini? Bagaimana lapangan bisa meledak? Apakah ada siswa yang terluka? Petugas keamanan menggelengkan kepala. Pasti ada banyak orang yang terluka sebelumnya. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Justru karena berkelahi saat pelajaran basket, malah membawa keberuntungan. Tidak ada yang terluka. Apa? Wajah kepala sekolah berubah-ubah. Tuan MU. Anak-anak Anda ini benar-benar bintang keberuntungan, ya. Jika bukan karena mereka, sekolah tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan dialami kali ini. Mendengar kata-kata ini, MU Chongshan dan Zhang Hongyu tertegun. Apa maksudnya? Apakah mereka harus berterima kasih kepada MU? Kakak telah bertarung dengan baik. MU merasa sedikit lega. Keluarga MU bisa dibilang selamat. Jika mereka pergi, bukankah ini kabar baik bagi semua? MU Shin sebenarnya sudah salah. Dia yang memicu masalah ini. Tunggu sampai dia sedikit lebih baik. Biarkan dia meminta maaf kepada kakak. MU Chongshan melirik Anda dengan dingin. Namun, bagaimanapun juga, Anda kali ini juga bisa dibilang menyelamatkan nyawa putra kesayangan Anda. Melihat perubahan ekspresi orang-orang di keluarga MU, Anda benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Saya adalah orang yang kasar. Saya bertarung dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berdamai dengan diri sendiri. Pada saat ini, wali kelas di samping memuji MU sangat luar biasa. Hari ini adalah hari pertama sekolah, dan dia sudah berbakat dalam bahasa Inggris. Dia baru saja berani mengakui kesalahannya. Anak-anak seperti ini menurut saya tidak akan terlalu buruk. Dia adalah anak yang baik. Kalian harus membimbingnya dengan baik ke depannya. Karena terjadi ledakan di sekolah. Istirahat setengah hari di sore hari. Setelah perawat sekolah membalutnya, MU Sing menangis terseduh-seduh. Pulang bersama keluarga. Di dalam mobil pengasuh, MU Sing mengeluh, Mama, Papa, MU memukul saya. Sering memukul saya. Kenapa tidak ada yang mengurusnya di rumah? MU Chongshan mendengus. Zhang Hongyu menghela napas dan bertanya tentang kakakmu. Kakakmu bisa menjaga adik angkatnya. Saat itu, kamu mengeluarkan buku pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan. Buka halaman terakhir. Fak, harus makan telur anjing. MU Yue yang duduk di sampingmu langsung bertepuk tangan. MU sungguh luar biasa. Bisa menghafal begitu banyak kata. Hanya saja, apakah ada begitu banyak kata kasar dalam bahasa Inggris untuk kelas kecil? MU Yue merasa sangat aneh. Tapi melihatmu memegang buku pelajaran, juga tidak terlihat seperti akting. Saat ini, di dalam pikiranmu terdengar suara, ding. Kelas bahasa Inggris ceria sudah sepenuhnya terdaftar. Silakan pemilik mengganti buku pelajaran tingkat tinggi dengan sedikit asam cuka. Sepertinya, harus pergi ke ruang kerja untuk mencari buku bahasa Inggris tingkat tinggi. Terus belajar. Villa keluarga MU terluka karena MU Sing. Malam ini, MU Chongshan memerintahkan koki untuk membuat banyak makanan tinggi protein. Makanan berwarna putih. Saat ini, Zhang Hongyu pergi bersama pelayan untuk mencari mangkuk stainless steel. Biarkan saudara MU makan dari mangkuk stainless steel. Anak-anak selalu merusak mangkuk dan piring saat makan. Mangkuk dan piring di rumah kami semuanya terbuat dari jade putih. Meskipun kami kaya, kami tidak bisa menahan dia seperti ini. Saat ini, MU Sing juga sudah datang. MU seharusnya seperti anjing. Anjing sialan. MU Sing belum cukup dipukul hari ini. Ya? Jika kamu merasa belum cukup, aku bisa memukulmu sampai jadi anjing tanah. Kamu ini apa sih? Benarkah kamu mengira dirimu adalah seorang tuan muda? Aku, si tuan kecil, akan membunuhmu cepat atau lambat. Zhang Hongyu melihat kamu menghina putranya yang tercinta seperti ini. Dia langsung berteriak marah. Apa yang aku katakan tadi? Aku sudah tahu kamu ini hewan kecil. Ada niat terhadap putraku. Hanya karena kecemburuanmu. Benar-benar ingin membunuh putraku. Apakah hewan kecil seperti Hongshan tidak berani pergi?
Apa kamu benar-benar ingin menyimpannya untuk tahun baru? Unyang, matamu bersinar, kan? Begitulah, kau wanita tua. Apa yang kamu katakan tentang mangkuk giok? Berapa harga suntikan pelangsing wajah itu? Tapi kamu memberiku mangkuk anjing? Aku rasa kamu memang anjing. Ingin mengusirku? Baiklah, biarkan suamimu langsung bicara. Jangan sembunyikan, ya. Jika ada ide, katakan dengan berani. Kamu berdiri dengan tangan di pinggang. Sangat angkuh. Mu Yowei tertegun sejenak. Kapan adik mulai bicara secepat ini? Bagaimana kamu mengatakan Mu Chongshan? Begitu pandai mengumpat. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bagaimana adik bisa pergi. Bu, bagaimana bisa kamu membiarkan adik menggunakan mangkuk anjing? Dan Mu Sing sudah memecahkan berapa banyak mangkuk? Juga tidak pernah kamu katakan. Sejak Mu Ge masuk ke rumah kita. Kapan dia pernah memecahkan mangkuk atau sumpit? Mu Ge, hari ini kamu harus menggunakan mangkuk stainless steel. Atau pergi keluar, pilih salah satu. Kamu tertawa sinis, aku tidak akan membawa rumah ini. Kamu membiarkan aku memilih satu, kan? Aku memilih untuk pergi keluar. Bagaimana kamu mengatakan Mu Chongshan? Mu Chongshan melihatmu dan menghela napas berat. Hong Yu, hari ini anggap saja ini selesai. Anak ini juga bisa dibilang telah menyelamatkan nyawa putraku. Begitu saja. Digunakan untuk makan. Mangkuk giok, Sang Hong Yu langsung melompat. Kakek, apa yang kamu katakan? Anak ini memanggilku nenek tua. Kamu hanya membiarkan istrimu dihina begitu saja? Apakah kamu masih pria? Bu, kenapa kamu berdebat dengan anak berusia 3 tahun? Dia masih anak-anak, kan? Jangan pedulikan itu. Saya bisa bukan anak-anak. Pada saat itu, 2 orang dari keluarga Mu telah kembali. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa wajah adik dibungkus seperti mumi kecil? Mu Muxin langsung melompat ke pelukan kakak kedua, yaitu Mu Ge. Dia memukul saya dengan bola basket. Apa? Apakah ini bisa ditoleransi? Mu Ge, pergi dari sini. Kamu itu apa? Berani-beraninya kamu memukul anak majikan. Apa kamu tidak tahu siapa dirimu? Mu Yumeng terus-menerus mengeluarkan omongan tidak jelas. Kamu punya waktu untuk ini? Nilai terendah di seluruh kelasmu. Ayo, tingkatkan sedikit. Atau biarkan ayahmu keluar dan membelikanmu otak. Anak nakal. Hari ini saya pasti akan merobek mulutmu yang bau itu. Mu Yumeng terus-menerus ingin merobek mulutmu. Pada saat ini, Mu Yowei berdiri dan adik telah memukul Mu Sing. Itu karena Mu Sing yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Mengenai mengapa, tanyakan saja padanya. Selain itu, hari ini sekolah meledak. Jika bukan Mu Ge yang melukai Mu Sing, dia sudah kehilangan nyawanya. Kedua kakak perempuannya mendengar hal itu. Suasana di sekitarnya menjadi tenang. Setelah sejenak, Mu Bosue perlahan mulai berbicara. Kalau mati kelaparan, ya sudahlah. Ayo makan. Di meja makan semua orang memiliki niat tersembunyi. Mu Yowei terus menyuapkan sayuran untukmu. Adik, makanlah sedikit lebih banyak. Kedepannya, kamu tenang saja. Keluarga ini pasti tidak akan mengusirmu. Tinggallah dengan tenang. Melihat itu, kamu menunjukkan senyuman yang tidak menyenangkan. Dengan air mata yang aneh baik. Keesokan harinya, kamu mencuci muka dengan sederhana. Mengambil sarapan dan berangkat ke sekolah. Lagi pula, taman kanak-kanak tidak terlalu jauh. Kamu sengaja tidak menunggu Mu Yowei. Karena wanita ini gila. Saat melewati gang kecil, mendengar sekelompok suara tawa. Secara tidak sadar, kamu mengangkat kepala dan bertemu pandang dengan 3 pria dan 1 wanita. Berdiri di mulut gang sambil merokok. Salah satu dari mereka adalah Mu Bosue. Yang terakhir juga menyadari dirinya terpapar. Lagi pula, pada usia SMP ini, merokok adalah hal yang sama sekali tidak boleh. Terutama karena ajaran Mu Chongshan sudah jelas. Anak-anak yang merokok harus menghadapi 7 serigala. Lihatlah keempat orang ini tersenyum menyeramkan. 3 siswa laki-laki segera menjatuhkan puntung rokok ke salju putih. Sepertinya ini adalah Yang Zi dari keluargamu, kan? Apa yang membuatmu berani tertawa saat melihat kami? Siapa yang tidak tahu bahwa kami adalah 4 raja dari satu sekolah? Ayo sini, berlutut di depan saya. Mu Bosue, sejak melihatmu belajar diam-diam tadi malam, saya jadi sedikit penasaran. Iya, Mu Ge, datanglah dan tunjukkan senyummu yang miring. Kenapa saya harus mendengarkan kalian? Beberapa siswa laki-laki terkejut mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat anak yang begitu angkuh. Kakak Mu Bosue, Yang Zi dari keluargamu sangat berani. Begini cara kamu berbicara dengan kami. Saudara-saudara, apakah kalian ingin mengajarinya pelajaran? Ketiga orang itu melihat penampilanmu yang kecil dan imut. Seketika mereka tertawa dengan sangat berlebihan. Hahaha. Mu Bosue, adikmu itu apa sih? Dia seperti anak TK dibandingkan dengan kami yang sudah SMP. Beri dia sedikit tekanan. Melihat itu, saudara-saudara, kamu mengangkat kedua tanganmu yang hangat seperti kursi. Sedikit berusaha. Suara ketukan terdengar. Kemudian dia mengulurkan 1 jari dan mengisyaratkan.
Ayo kalian datang ke sini. Seketika 3 siswa SMP itu tertawa terbahak-bahak. Di usia yang masih kecil, kamu sudah banyak menonton film, ya? Apa kamu pikir kamu adalah bayi kungfu? Setelah itu, ketiga orang itu melompat menyerang. Sementara kamu hanya menunduk dan menyerang. Lagi pula, sistem memberimu kekuatan. Tubuh kecilmu ini bisa sangat berbahaya. Beberapa orang dewasa pun tidak bisa menghentikannya. MU Boswe, benar-benar tidak punya otak. Tidak melihat berapa umurmu? Ya, bertarung dengan para siswa senior ini. Mencari mati? Siapa yang tahu kamu hanya seperti ini? Suara mendengus yang sangat kecil. 3 siswa senior langsung terlempar olehmu. Kekuatan 3 kali lipat orang dewasa terlihat di sana. 3 siswa yang tergeletak di tanah terus merintih. MU Boswe terkejut luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Apa kepalanya terbuat dari besi? Saat ini, dengan suara pertarungan, semakin banyak pejalan kaki yang berhenti untuk menonton. Apa situasinya? Bertarung di pagi-pagi sekali. Siswa SMP ini bertarung dengan seorang anak TK. Bahkan tidak bisa mengalahkan. Apakah sekarang di pagi hari sudah semagis ini? Saat ini, kamu perlahan mendekat dan melihat MU Boswe. Kamu ini apa? Bahkan mencari orang lain untuk memukul adikmu sendiri. MU kamu memang bukan orang baik. Jika aku jadi kamu, aku sudah pergi sendiri. Tinggal di rumah MU, untuk apa memalukan diri sendiri? Apa kamu tidak akan keluar dan mandiri? Mendengar kata-kata ini, kamu melangkah maju, melompat dan memberikan pukulan ke arah kepala. Pukulan itu langsung membuat MU Boswe hampir muntah. Bagaimana aku bertindak? Itu urusanmu. Perut MU Boswe terkena pukulan berat. Seluruh tubuhnya setengah berlutut di tanah. Sakitnya sampai dia menggeram, dasar brengsek. Kamu bahkan memukul wanita. Mendengar itu, wajahmu penuh dengan penghinaan. Kalian sebaiknya tidak muncul di depanku lagi. Setiap kali aku melihat kalian, aku akan memukul. Segera setelah itu, kamu berbalik. Dengan semangat, kamu menuju ke taman kanak-kanak. MU Boswe dengan wajah. Melihatmu pergi dengan penuh penghinaan. Pergi. Kamu seorang asing yang begitu angkuh. Seorang anak dari taman kanak-kanak. Aku tidak percaya. Aku akan membalas, kamu berkata. Dia mengeluarkan ponsel dan berkata, halo, kakak kedua, aku dipukul di jalan. MU Yumeng di sekolah menengah di kota ini. Dia sebenarnya tidak bisa belajar. Dia sering bermain dengan anak-anak muda di luar sana. Saat ini, begitu mendengar bahwa adiknya dipukul oleh MU di luar, ini tidak bisa dibiarkan. Segera memanggil teman-teman. Di jalan pulang sekolah, kamu baru saja berjalan beberapa langkah. Sekelompok remaja nakal dan saudara perempuan MU Jialiang menghalangi jalanmu. Nak, dengar-dengar kamu sangat sombongnya. Pagi ini kamu memukul beberapa siswa SMP ya. Aku sudah bergaul di masyarakat selama bertahun-tahun. Belum pernah aku melihat anak TK yang seberani ini. Melihat itu, kamu tertawa. Kelompok remaja nakal ini tidak perlu dikatakan lagi. Mereka memang diundang oleh saudara perempuan MU Jialiang. MU kamu memukul mereka pagi ini. Kakak sekarang berlutut untuk meminta maaf kepada kakakmu yang ketiga. Dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kami akan membiarkanmu pergi, tunggu jawabanmu. MU Boswe langsung berbicara. Kakak kedua, MU anak ini sangat kuat. Pagi ini, 3 siswa SMP tidak ada tandingannya. Mencurigai anak ini tidak beres. Kalian harus hati-hati ya. Saat ini, MU Yumeng merasa adiknya berlebihan. Seorang anak berusia 3 tahun. Dengan kekuatan besar, bisa mengalahkan adiknya. Meskipun MU bertambah beberapa tahun lagi, dia sama sekali tidak mungkin menjadi lawan mereka. Bahkan di dalam sekolah. Bahkan siswa SMA terbaik pun tidak bisa melakukannya. Di luar sekolah, Xiao Mag dan teman-temannya disebut sebagai Raja Pemuda Berapi. Suara desisan. Kamu tidak bisa menahan tawa. Apakah mereka bisa bermain yoyo? Pemuda berusia 18 tahun yang disebut Xiao Mag berdiri. Dia melemparkan rokok dari sudut mulutnya. Dia mengejek, anak kecil, ternyata kamu memang sangat sombong. Kami yang putus sekolah di SMA tidak memiliki lawan di depan gerbang sekolah. Yang paham, sebaiknya berlutut di depan kami. Lalu berkemas dan pergi. Status keluarga gue bukan sesuatu yang bisa kamu harapkan. Apa ini? Aku memberi kamu waktu 3 detik untuk berpikir. Setelah 3 detik, kamu sendiri yang berlutut dan memohon. Aku bisa mencabut nyawamu. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Dan bagi kamu, pertarungan di depan gerbang sekolah tahun lalu sudah menjadi kenangan yang jauh. Tidak menyangka bisa bertarung lagi dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, kamu segera melangkah maju. Kamu adalah idiot Xiao Mag. Kamu sepertinya tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Yumeng, tenang saja. Beri saya waktu 3 detik. Aku akan membiarkan Yang ZMU menyesal datang ke dunia ini. Setelah mengatakannya, dia melangkah maju. Sebuah tangga putar yang dia anggap keren. Tendangan ini cepat, tepat,
dan keras menuju pipimu, menghasilkan angin kencang. Kamu hampir bisa merasakan kehangatan yang datang. Saat itu, terdengar teriakan dari jauh, "Wah, kalian sekelompok anak SMA berkelahi. Anak-anak, kalian terlalu berlebihan. Apakah kalian masih manusia? Berhenti, anak-anak yang lucu." Dengan suara "bang", orang-orang yang menyaksikan sudah tidak tahan untuk melihat. Berdasarkan cerita yang baru saja disampaikan, anak berambut kuning itu pasti sering berkelahi. Dan dia hanya menghadapi seorang anak berusia 3 tahun. Sangat kejam. Banyak orang tidak tahan melihat sisi berdarah dan saat ini, Huang Mao tiba-tiba wajahnya tampak sangat datar. Hanya karena kakinya dicengkeram kuat oleh sebuah tangan kecil yang lembut. Dia bahkan merasa sakit. Xiao Ma gemenelan ludah dengan terkejut dan lapar. "Astaga, jangan menakutiku. Kamu juga masih anak-anak. Kamu pasti setan, kan?" Di detik berikutnya, kamu menarik dengan kuat. Dengan suara krek, Xiao Ma langsung terjatuh dengan posisi split. "Sakit, sakit, sakit." Dengan ini, wajah Xiao Ma sejajar dengan wajahmu. Kamu melangkah maju dan mengangkat tangan untuk menampar. Wajah Xiao Ma terangkat tinggi. 5 bekas tangan merah perlahan muncul. Dia dengan marah mengangkat tangan untuk menyentuh wajahnya. Sakit yang tidak memukul wajah. Setelah suara PAP, 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 Xiao Ma sudah berubah menjadi kepala babi. Semua anak buahnya di belakang tampak ketakutan. Tidak berani maju. Mereka, super tangga putar Xiao Ma ternyata kalah. Lalu untuk apa mereka bertarung? Melihat situasi, MU berteriak, "Kalian lihat apa? Pukul dia. Bunuh dia." Anak buah ini terlibat dalam WeChat MU sehari-hari. Segera, satu persatu mereka maju. Melihat itu, kamu sedikit mengernyitkan dahi. Mao Mei yang panjang belajar dari anak-anak hantu api. Setelah mengatakannya, segera dia memutar uang bakuan. Anak-anak hantu api dengan cepat tergeletak di tanah. Bayangan tidak berhenti. Orang-orang yang khawatir kamu dipukul dari jauh. Satu persatu ternganga. Keluarga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Anak ini hebat sekali. Bersihkan kejahatan dan hapus kejahatan. Energi positif yang luar biasa. Aku juga sudah lama tidak suka pada anak-anak hantu api ini. Anakku di sekolah diperas oleh mereka. Saat itu, kamu menatap MU Jialiang dan saudara perempuannya. Keduanya langsung merinding. MU Yumeng berteriak, "MU Ge, kamu hanyalah seorang pelayan di rumah ini. Seorang asing, anjing tanah. Kamu ini apa? Suruh kamu minta maaf di sini dengan jujur. Kamu masih berani bertindak? MU Bosue, jangan katakan apa-apa lagi. MU Yumeng, dia mungkin akan memukul. Dia berani. Apa dia ini? Berani melawan kita? Apakah dia berani memukulku? Beri dia 100 keberanian." Dengan suara, plak, kamu sudah melompat tinggi. Sebuah tamparan dilayangkan. Kekuatan 3 kali lipat orang dewasa. Siapa yang bisa merasakan nilai dari tamparan ini? MU Bosue melirik padamu. Dia segera memohon, "Jangan, jangan pukul aku. Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Namun, kamu langsung membalas dengan sebuah tamparan. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu terjatuh kecuali kamu. Saat itu, pimpinan taman kanak-kanak di samping berlari keluar. "Bagus sekali. Ini lagi, kalian yang tidak belajar ini membuat keributan. Ini pasti urusan kelompok remaja yang nakal. Kami akan menelepon polisi." Tak lama kemudian, polisi juga datang. "Ini lagi, kalian. Apakah kalian yang mengganggu anak-anak taman kanak-kanak? Segera beritahu orang tua anak-anak taman kanak-kanak untuk datang." Saat itu, MU Ge mengangkat tangannya dengan gemetar. "Polisi, Pak. Meskipun aku, MU Ge, pernah mengganggu banyak orang. Tetapi kali ini aku adalah yang dibuli." Begitu mendengar, pihak sekolah langsung menunjukkan wajah marah dan mendengarkan apa yang kalian katakan. "Kalian sekelompok anak nakal. Dibuli oleh anak-anak TK? Apakah ini masuk akal? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan bertanya pada MU Ge, anak kecil. MU Ge, kamu tenang saja. Jika kamu mengalami masalah, katakan pada kami. Para petugas polisi juga ada di sana. Mereka pasti akan membantumu." Yan tiba-tiba menyelipkan kedua tangan ke saku. Memperlihatkan deretan gigi putihnya, tidak salah lagi. Aku memukul mereka. Beberapa saat kemudian, sebuah Lincoln mewah perlahan-lahan berhenti di depan kantor polisi. MU Chongshan dan Zhang Hongyu turun dari mobil dengan wajah dingin. Anak kecil ini benar-benar menyebalkan. Setiap hari selalu membuat masalah. Jika terus begini, apakah kita masih bisa mengurus hal lain? MU Chongshan juga dengan wajah dingin mengatakan bahwa kemarin mereka memukul anak kami. Pertengkaran antara anak laki-laki memang bisa dimengerti. Hari ini ada 2 kakak perempuan. Dia benar-benar seperti binatang. Tidak tahu anak dari keluarga miskin mana. Gen ini memang rendah. Berikan dia lingkungan yang baik. Hasilnya bukan berkelahi ya berkelahi. Hari ini saya harus mengusirnya dengan cara apapun.
Saat ini kamu sedang duduk di atas putaran dan berbincang dengan seorang polisi wanita dengan sangat senang. MU Chongshan melihat pemandangan ini sangat marah. Seorang polisi melihat MU Chongshan, mengucapkan, "Tuan MU, begini ceritanya. Dua putri dan satu putra Anda terlibat dalam perkelahian. Karena masalah ini melibatkan anak di bawah umur. Jadi kami memberitahukan Anda untuk datang." MU Chongshan berkata dengan dingin. "Melihatmu dengan dingin, kau ini anak durhaka. Masih melakukan apa di sana? Turun sekarang juga." Mendengar kata-kata ini, kamu tersenyum dingin dan aku berlutut. Kamu berlutut. Lakukan 3 kali sujud lagi, itu lebih baik. Begitu kata-kata ini keluar. Polisi juga tertegun sejenak, anak ini benar-benar berbicara tajam. Tetapi bagaimana ayah ini bisa tidak memahami situasi dan membiarkan anaknya berlutut? Sang Hongyu melirik ke arah lain. Anak-anak hantu yang berdiri berbaris dan putrinya. "Aduh, bagaimana putriku bisa dipukul seperti ini? Kalian polisi, masukkan binatang kecil ini ke dalam penjara. Biarkan dia menghabiskan waktu di penjara." Baginya, putrinya pasti adalah korban. Melihatnya dipukul seperti ini, hatinya sangat sakit. MU Chongshan juga menatapmu dengan marah saat ini. Kamu benar-benar bukan manusia. Makan dari saya, tinggal di tempat saya. Sudah memukul anak saya, sekarang mulai memukul putri saya. Jika kamu adalah manusia, kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Aduh, jangan katakan hal yang begitu mulia. Kamu memanggilku untuk merawatmu. Saat itu hanya karena anakmu yang hilang. Apakah itu ada hubungannya dengan merawatku? Ketika anak kandung kembali, saya tinggal di ruang kecil. Makan sisa makanan. Seandainya saya tidak mengganggu kalian sendiri, apakah kalian akan mengizinkan saya makan bersama kalian? Iblis. Sekarang, ketika saya merayakan ulang tahun saya di paruh pertama tahun ini, kalian membeli kue besar atas nama saya, untuk diberikan kepada anak kalian sendiri. Saya bahkan tidak mencium bau kue. Ini yang kalian katakan begitu hebat kepada saya. Saya baru berusia 3 tahun. Pakaian, sepatu, dan kaos kaki saya sekarang. Kapan saya tidak mencucinya sendiri di toilet? Apakah kamu berhak mengatakan bahwa kamu membesarkan saya? Jawaban logis yang jelas dari kamu. Menghadapi MU Chongshan dengan tubuh bergetar. Baiklah, jika kamu tidak ingin membawaku, maka saya juga tidak peduli. Sekarang berikan saya MUG. Seorang polisi mengangkat tangan untuk memotong pembicaraan MU Chongshan. Tidak seperti itu. Melihat itu, kamu menutupi wajahmu. Sekarang kamu sudah tidak terkejut sama sekali. Setiap kali MU Chongshan ingin menyebutkan tugas utamanya, selalu terputus saat melakukan sihir. Ini benar-benar sial. Polisi menghitung bahwa saya telah memukul seseorang. Tidak perlu menjelaskan hal ini padaku. MU Chongshan, hari ini kamu tidak akan mengusirku. Sialan, itu adalah cucu. MU Chongshan langsung melompat berdiri. Sialan, hari ini aku akan membunuhmu, anak durhaka. Melihat adegan ini, dua polisi segera mengontrol dari kiri dan kanan, mengendalikan MU Chongshan. "Tuan MU, tenangkan diri dan dengarkan kami sebentar. Dia baru berusia 3 tahun. Tidak mengerti juga adalah hal yang wajar. Dia berusia 3 tahun, berkelahi dan sejenisnya adalah hal kecil. Kamu sudah dewasa. Hati-hati saat masuk. Dan masalah ini adalah tentang putrimu yang berkolusi dengan orang-orang dari masyarakat. Menganiaya dia, MU Chongshan yang marah baru saja akan meledak. Begitu mendengar putrinya berkolusi dengan orang-orang dari masyarakat, dia segera tenang. Apa yang kalian katakan? Putriku berkolusi dengan orang-orang dari masyarakat? Di keluarga MU, pendidikan sangat ketat. Kalian sedang membicarakan omong kosong apa? Yan, kamu segera menyindir. Aduh, apa kamu benar-benar berpikir pendidikan keluargamu baik? Putrimu berkencan dengan pemuda berapi-api di luar. Kamu tidak tahu. Mendengar kata-kata ini, MU Chongshan terlihat tidak percaya. Dia berbalik dan melihat bocah api hantu yang tidak mungkin ada. Dia melihat putrinya berdiri bersama sekelompok bocah api hantu. Berdiri menempel di dinding. Polisi di samping sedang mencatat informasi mereka. Lampu dinding tua. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi kakek. Seharusnya kamu merasa senang. Meskipun kata-katamu terdengar aneh. Namun di mata polisi wanita di samping, anak ini agak lucu. Dengan wajah yang menggemaskan. MU Chongshan saat ini sudah tidak terlalu memperhatikanmu. Apa yang kalian katakan itu benar. Putriku bersekongkol dengan sekelompok bocah api hantu ini. Saat ini Zhang Hongyu juga tahu bahwa suaminya marah. MU Chongshan khawatir ketika ketiga putrinya masih kecil. Khawatir suatu hari putrinya akan terjerat dengan bocah berambut kuning. Inilah mengapa dia melarang putrinya bermain dengan bocah berambut kuning. Karyawan Zhang Hongyu segera mencoba menengahi. Ini sebenarnya juga membuktikan kemampuan sosial putri saya. Meskipun mereka bergaul dengan anak-anak ini. Mungkin kakak MU yang memaksanya melakukan itu. Ya, itu memang MUG yang memaksa. MUG selalu mengganggu mereka. Mereka memanggil teman untuk membantu. Pasti seperti itu meskipun tidak ada hubungannya dengan MUG.
Apakah dia tidak salah? Kata-kata ibu angkat hampir membuat CPU-mu terbakar. Baiklah, meskipun saya tidak salah, saya tetap harus salah, kan? Baiklah, saya mengaku. Kalian berani melakukan itu? Pada saat itu, MU Chongshan sudah berjalan ke depan MU Yumeng dan MU Bosue. Baik, baik, baik. Saya telah melatih kalian bermain piano dan biola sejak kecil. Tidak masalah jika kalian tidak belajar dengan baik. Saya memberikan kalian makanan terbaik, pakaian terbaik, barang-barang mewah termahal. Saya hanya berharap kalian bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih. Bergaul dengan orang-orang yang lebih elit. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah para pemuda ini. Apa semua ini? Anak-anak api hantu. Barang-barang seperti lumpur kuning. Kalian membalas saya seperti ini. Di mata MU Chongshan, ini terlihat sangat sederhana. Kamu memang sangat menjengkelkan. Tapi anak-anak hantu api ini jauh lebih menjengkelkan. Ini adalah hal yang menjengkelkan 100 kali lipat. Menuju arah yang tidak terkendali. Kamu segera berteriak di samping, MU Chongshan, apa yang kamu lakukan? Akulah yang memukulnya. Jangan menyimpang dari topik untuk mengusir saya. MU Chongshan berhenti sejenak. Berbalik ke arah pohon kecil. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua kakakmu ini? Wenyan, kamu terlihat putus asa. Sudah baik-baik saja? Kenapa kamu peduli dengan apa yang terjadi pada mereka? Kata-kata keras yang baru saja kamu katakan, begitu cepat. Lupakan saat ini, kamu terlihat marah dengan pipi yang membengkak. Karena wajahmu terlalu bulat. Jelas sekali kamu sangat marah. Namun, itu memberikan kesan sedikit menggemaskan. MU Chongshan mengeluarkan 7 serigala dengan suara keras. Hari ini, kalian berdua, satu demi satu. Berani menipu saya akan menghancurkan kalian semua. Beberapa polisi kecil segera mendekati Tuan MU. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tidak besar dan mereka semua masih kecil. Masing-masing adalah subjek utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Objek perlindungan. Anak-anak di usia ini. Bahkan jika mereka benar-benar melakukan sesuatu. Itu juga paling tidak hanya perlu diberi pendidikan. Lebih baik tidak mengatakan hal-hal ini. Begitu diucapkan, itu hanya menambah bahan bakar api. Aku akan melawan kalian semua, anak-anak nakal ini. Berhenti. Aku sudah menyerang MU Chongshan. Serang aku. Semuanya salahku. Suasana langsung menjadi tenang. Bahkan polisi pun terharu dan tidak bisa berkata-kata. Kakak jatuh cinta pada anak nakal. Adik berusia 3 tahun melindungi. Anak ini luar biasa, bukan? Dua saudari dari keluarga NU saling memandang. Ada apa? MU bahkan membantu mereka berdua bersembunyi. Apakah anak ini takut mereka akan dipukul oleh ayah mereka? Mengapa mereka berdua memperlakukannya seperti ini? Mengapa dia masih ingin membantu mereka? Ini seharusnya tidak terjadi. Saat ini, adik kandung mereka, MU Sing, juga masuk di bawah pimpinan kakak perempuan. MU Sin melihat keadaan yang kacau. Segera berkata kepada papa dan mama, saya tidak ada hubungannya dengan ini. MU Yumeng dan MU Baisue secara naluriah. Melihat adik laki-laki mereka sekejap. Dalam hati tiba-tiba muncul sebuah perasaan. Meskipun MU Ge adalah seorang bajingan. Tapi sepertinya juga tidak begitu dibenci. Melihat situasi, kamu juga hebat, MU Ge. Kenapa kalian semua melakukan ini? MU Yumeng, MU Baisue. Apa yang terjadi dengan tatapan kalian berdua? Akulah yang memukulmu. Saya juga menyerang kelompok pemuda api hantu. MU Sin segera menambahkan bumbu cerita. Dia suka memukul orang di sekolah. Selain di sekolah, dia juga berkelahi. Ayah mengusirnya. Kakak perempuan MU Yowei mengedipkan mata. Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah kalian semua tertegun? MU Chongshan berbalik dan melihat polisi di sampingnya. Tuan polisi, bisa Anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Polisi itu segera menjelaskan bahwa kedua putri Anda membawa para pemuda ini untuk mencari masalah dengan MU Ge. Mendengar ini, MU Chongshan langsung berteriak. Namun, kalimat berikutnya dari polisi membuatnya dan semua orang di lokasi bingung. Wow, ini adalah yang Z dari kalian. Anak kecil MU Ge ini telah memukul setiap dari mereka. Apakah ini mengejutkan? Jika bukan karena rekaman CCTV, kami juga tidak akan percaya. Ternyata benar-benar ada kekuatan alami. Mulut MU Chongshan ternganga lebar. Selain orang-orang yang dipukul, orang-orang lainnya tampak bingung. MU Yowei tidak percaya. Apa yang Anda katakan, Pak Polisi? Adik saya memukul para siswa SMA ini. Dia baru berusia 3 tahun. Beberapa polisi mengangguk. Memang seperti itu. Anak kecil MU benar-benar memiliki kekuatan alami. Sangat kuat. Namun, kami juga telah menyelidiki. Para siswa SMA ini menyerang MU terlebih dahulu. Mendengar polisi berkata demikian. Di sana, Zhang Hongyu tidak bisa menahan diri lagi. Lalu, apa gunanya berbicara? Bukankah kedua putri saya yang dipukul olehnya? MU Yumeng, MU Bosue, kalian harus berbicara.
Kedua saudari itu saling memandang tanpa suara. Tiba-tiba mereka memilih untuk menundukkan kepala. Memilih untuk tidak berbicara. Saat ini, pemikiran mereka sangat sederhana. MUG kali ini masih bisa dianggap berani. Kali ini, mencari siswa SMA untuk memukulnya seperti anak TK. Memang agak tidak masuk akal dan mereka bahkan kalah. MU Chongshan sekarang benar-benar mengerti. Sungguh memalukan. Dua orang, satu SMA dan satu SMP. Namun, mereka berkelahi dengan seorang anak berusia 3 tahun. Dan mereka kalah, semua pulang ke rumah. Apa mereka masih merasa tidak cukup malu di luar? Setelah sekeluarga pulang ke rumah, pembantu rumah tangga sudah menyiapkan makan malam. Acara besar lagi mencari ke sana kemari. Aneh. Saya tidak bisa menemukan di mana saya meletakkan buku bahasa Inggris universitas saya. Ujian akan diadakan besok. Saya bahkan belum membaca bukunya. MU Boswe melihatmu sejenak. Saya tahu siapa yang mencuri. MU Boswe, jangan begitu. Jangan terus-menerus menuduh adik. Bisa tidak? Saudara MU juga sangat menyedihkan. Kalian yang jadi kakak jangan selalu menyasar dia. Dia baru berusia 3 tahun. Dia mengerti apa itu kalimat dalam bahasa Inggris? Apa yang dia lakukan mencuri bukuku dari taman kanak-kanak? Jangan-jangan dia ingin belajar bahasa Inggris. Ini terlalu konyol. Jika ingin menuduh seseorang, harus ada alasan yang masuk akal, kan? MU Boswe baru saja ingin marah. Kamu langsung mengambil sebuah buku dari celana dalammu. Karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Sembarangan saja diletakkan di pinggang. Agar mudah membaca. MU Yowei, bukumu memang aku yang curi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seluruh keluarga lupa datang. Seorang anak berusia 3 tahun. Untuk apa mengambil bahasa Inggris universitas orang lain? Untuk membuat pesawat kertas? MU Sing tertawa terbahak-bahak. Kakak, cepat lihatlah. Apakah MU mengambil bukumu untuk membuat pesawat kertas? MU Yowei segera mengambil buku dan melihat. Namun dia menemukan bahwa bukunya tidak ada masalah. Bahkan dia menggunakan kertas putih untuk membuat penutup pelindung. Adik, kamu ngapain ambil bukuku? Wunyuan, aku melihatmu melirik dengan mata. Mendengar kata-kata ini, MU Yumeng langsung tertawa. Kamu, seorang anak berusia 3 tahun, bisa apa dalam bahasa Inggris? Jika kamu bisa mengucapkan 3 kata, aku akan memberimu kepalaku. Wunyuan, kamu langsung mengucapkan Beichi dengan jelas. Fuck you 4 kali. Jangan kasih Teo Doeg yang itu. Wajah MU Yumeng terlihat buruk. Kamu menghina aku. Kamu, seorang yang bodoh, masih bisa mengerti? Kepalamu nanti akan jadi kakakku. MU Yowei memuji di samping. Jangan lihat, adik. Sepertinya kata-kata ini semua adalah kata-kata kasar. Tapi diucapkan dengan jelas. Sangat hebat. Dia hebat sekali. Dia hanya belajar sedikit bahasa Inggris kasar. Kakak, kamu terlalu memihak dia. Siapa yang bisa kata-kata ini? Jika dia bisa menerjemahkan sebuah teks dalam bahasa Mandarin. Aku benar-benar mencuci rambut sambil berdiri terbalik. Wenyan, kamu langsung berdiri di atas bangku. Aku benar-benar ingin melihatmu mencuci rambut sambil terbalik. Ambilkan aku sebuah buku bahasa. MU Yowei mengambilkanmu sebuah buku bahasa universitas. Sementara MU Boswe mengejek apakah dia bisa mengenali semuanya? Seorang anak berusia 3 tahun bisa menerjemahkan buku bahasa universitas? Zhang Hongyu makan sambil mengutuk makhluk kecil ini. Benar-benar mengira dirinya adalah seorang jenius. Apa ini? MU Chongshan mendengus keras, tidak tahu diri. Kamu mengambil buku pelajaran. Secara acak membuka sebuah artikel tentang melakukan hal-hal kecil dengan cinta besar. MU Chongshan mengangkat kepala dan tertawa dingin. Keuntungannya tersisa untukmu, benar-benar. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Keluarga MU ini selama 2 generasi. Tidak ada satupun yang berprestasi dalam belajar. Kecuali MU Boswe yang berbakat dalam matematika. Orang lain entah berada di urutan terakhir. Atau menghabiskan uang untuk masuk universitas. Ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Sekarang kamu, Yang Zi. Dia lebih berharap kamu tidak bisa belajar. Semua anak di rumah sendiri tidak bisa. Satu yang diadopsi malah begitu hebat. Apakah ini membuktikan bahwa gen saya buruk? Saat ini, kamu terdiam sejenak. Mengambil mangkuk dan menggigit suapan terakhir. MU Yumeng berkata dengan sinis, kalau saja kamu bisa menerjemahkan. Saya mencuci rambut sambil berdiri terbalik. Bagaimana kalau kamu keluar jika tidak bisa menerjemahkan? Kamu melirik dia. Dengan tenang, kamu bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan air panas? Dalam sekejap, di bawah tatapan penasaran semua orang, kamu mulai berpidato. Bahasa Inggris yang diucapkan dengan jelas dan tepat. Keluar satu persatu dari mulutmu. Ekspresi orang-orang awalnya meremehkan. Kemudian terkejut. Akhirnya, mereka semua meletakkan sumpit. Dengan wajah tidak percaya. Bagaimana mungkin? Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia katakan? Saya tidak mengerti sama sekali. Ya Tuhan, saya menggunakan aplikasi penerjemah di ponsel untuk menerjemahkannya,
Dia benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satu kata pun yang salah. Mu Boswe menunjuk aplikasi penerjemah di ponselnya. Mu Yowei tampak tidak percaya. Sebagai seorang mahasiswa, ternyata dalam hal bahasa Inggris, tidak sebaik adiknya. Ya Tuhan, sangat memalukan, bagaimana di kehidupan sebelumnya. Tidak menyadari bahwa Mu memiliki bakat seperti ini. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, kamu sudah selesai membaca sebuah artikel. Mengusap tangan kecil Mu Yumeng. Mulai hari ini, kepalamu adalah milikku. Sekarang pergi cuci rambutku.